Menteri baru berjanji memperbaiki ekonomi nasional, termasuk kenaikan gaji jutaan ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia. Jadi dari informasi ini, Bapak Ibu perlu kita pahami secara bersama-sama. Seperti kita ketahui bahwa memang pada hari kemarin oleh Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle beberapa kabinet, di antaranya Bapak Ibu, yakni pergantian antara Sri Mulyani yang digantikan oleh Menteri baru, dalam hal ini Menteri Keuangan, yakni Bapak Purbaya. Dan dalam janjinya Bapak Ibu, beliau mengatakan bahwa akan memperbaiki ekonomi nasional, termasuk kenaikan gaji para ASN dan juga para pensiunan di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana informasi selengkapnya Bapak Ibu? Perihal informasi perbaikan ini, khususnya ekonomi, yang berhubungan dengan kenaikan gaji para ASN dan juga pensiunan, silakan disimak video ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap informasi yang kami update dalam channel ini, Bapak Ibu dapat tersalurkan kepada seluruh Bapak Ibu ASN dan juga pensiunan di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu semuanya, adapun rujukan utama kita terkait dengan informasi perbaikan ekonomi nasional yang disampaikan oleh Menteri Keuangan yang baru oleh Bapak Purbaya, yang menggantikan daripada Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin, Bapak Ibu, pada tanggal 8 September 2025. Sebagai rujukan utama Bapak Ibu, di sini kami telah menampilkan sebuah berita nasional yang dipublikasikan oleh rri.co.id, di mana informasi ini nanti menjadi satu-satunya rujukan kita Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi terkait dengan janji daripada Menteri Keuangan yang baru yang katanya siap memperbaiki daripada kondisi ekonomi nasional, termasuk daripada kenaikan gaji para ASN dan juga pensiunan di seluruh Indonesia. Nah, judul beritanya, Menko janji perbaiki kondisi ekonomi nasional, dan ini dipublikasikan pada 8 September 2025. Nah, sekarang mari kita bahas informasinya Bapak Ibu. Seperti dilansir oleh KBRN Jakarta, Menteri Keuangan atau Menko Purbaya Yudi Sadewa berjanji akan memperbaiki perekonomian nasional. Bidang ekonomi diakui Purbaya bukan bidang baru baginya, sehingga ia paham betul bagaimana memperbaiki perekonomian dalam negeri. Jadi satu poin dari informasi ini dulu Bapak Ibu, di mana Menteri Keuangan yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 kemarin menyampaikan bahwa dia bersedia dan berjanji akan memperbaiki perekonomian nasional. Karena menurutnya bidang ekonomi menjadi hal yang mudah bagi beliau karena beliau memang berasal dari seorang ekonom. Selama ini dipercaya di berbagai bidang Bapak Ibu. Nah, selanjutnya dalam pernyataan selengkapnya disampaikan bahwa saya 15 tahun di pasar saham, jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi, ujar Purbaya di Istana Kepresidenan Senin 8 September 2025. Jadi dalam pernyataan resminya Bapak Ibu, memang disampaikan bahwa beliau ini memang betul paham soal bagaimana memperbaiki ekonomi nasional saat ini ketika dia diwawancarai atau menyampaikan press conference di hadapan para wartawan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya menurut Purbaya, dirinya akan berupaya memenuhi target yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Jadi adapun target yang menjadi pendorong daripada beliau yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pertumbuhan ekonomi sehingga mencapai 8% di tahun 2025 ini Bapak Ibu. Dan dalam pernyataan lagi Bapak Ibu, sampaikan Presiden bilang jangan lama-lama, harus cepat ya, kita cobalah, ucapnya. Meski demikian, Purbaya mencoba untuk berpikir realistis bahwa pertumbuhan ekonomi 8% dalam 2 tahun ini agak berat. Baginya, yang terpenting adalah membalikkan kondisi ekonomi terlebih dahulu. Sebagai ekonom, tahun ini 8% mungkin agak sulit. 2-3 tahun ke depan ada peluangnya. Kita balikin arah ekonomi yang lambat menjadi lebih cepat dulu, katanya. Berbekal pengalaman lebih dari 25 tahun di sektor ekonomi, membuat Purbaya optimis memperbaiki kondisi ekonomi atau perekonomian nasional. Saya cukup tahu, saya amat tahu dan jangan khawatir, ucapnya.
Jadi dari beliau sangat tegas menyatakan bahwa dia bisa memperbaiki ekonomi karena memiliki bekal atau pengalaman yang cukup lama di sektor ekonomi selama 25 tahun. Dan beliau sangat optimis dalam hal ini bagaimana kemudian memperbaiki ekonomi nasional yang disampaikan oleh beliau melalui beberapa media termasuk dalam pernyataannya di dalam berita ini. Bapak Ibu, selanjutnya setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo, Purbaya mengaku ditunggu oleh jajaran Kemenkeu yang saya dengar ada beberapa wakil menteri dan dirjen yang menunggu saya di sana, ujarnya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Menteri Keuangan yang baru ini kita berharap untuk tetap memperbaiki ekonomi nasional, termasuk perbaikan kenaikan gaji para ASN dan juga pensiunan di seluruh Indonesia yang selama ini belum ada kepastian dari pemerintah Bapak Ibu. Dan kita juga berharap semoga Kementerian Keuangan yang baru, dalam hal ini Bapak Purbaya, bisa mengembalikan ekonomi nasional ke jalan yang lebih baik. Arahan dari Presiden Prabowo seperti apa, Pak? Fokusnya katanya ciptakan pertumbuhan secepatnya. Pertumbuhan ekonomi secepatnya utamanya itu. Tapi yang lain ngomong, yang beliau janji berapa? Bilang bisa nggak ya kita coba kerja. Sekarang kan sedang bilang ekonomi agak melambat. Kita sudah pelajari kelemahannya, ke depan akan kita perbaiki. Jadi itu nggak terlalu sulit memperbaiki. Ya, Anda lihat nanti mungkin 2 bulan 3 bulan dari sekarang yang bisa cerah kelihatan lagi. Nah, ini anjlok, Pak. Sama rupiah juga, Pak, melemah. Dari sebelumnya ada gejala pelambatan memang, tapi belum ditangani dengan cepat. Nah sekarang di pesannya disuruh diperbaiki dengan cepat. Indikatornya apa itu, Pak? Indikatornya? Anda yang berkeluar ekonomi? Ya. Pak arahan komunikasi dengan Bu Menkyu nggak, Pak? Ya? Ada komunikasi belum. Habis ini saya mau ke Kementerian Keuangan melihat di sana seperti apa. Ini juga kaget, ini kan kagetan juga. Tadi saya dikasih baru mungkin jam 12:30. Oh, dan saya pikir saya ditipu. Saya cek telepon nomornya, telepon bener apa enggak. Ternyata saya cek kebetulan baru saya beri data.